Gue mau ngobrolin yang warnanya oranye itu, Tank. Iya, Metro Mini. Iya? Ya kan Metro Mini. Iya sih. Bukan. Aduh. Bukan ya? Bukan. Jangan gitu, ketahuan umur. Oh iya, bukan ya berarti ya? Bukan. Bajai lah. Bukan. Iya. Malam-malam perakitan kan, gue liatin. Ini kayaknya kalau dibikin lempeng rata keren nih kayak gear yang ada di Jepang. Oh, jadi lempengin aja jadinya. Akhirnya motornya jadi, gue dapat kesempatan lagi, Yamaha Gear gue kerjain konsep gue itu. Oh. Gitu loh. Bener-bener dibikin pesek depannya. Bener-bener dibikin pesek, karena di pesek tuh kan di depannya itu mau ada front rack. Ada yang mau kayak gear gua yang ini, gua jual motor baru 25 juta. Oh, motor udah begitu tapi off the bentuknya. road. Oh, gitu. Off the road ya. Iya. Motor baru bentuknya udah begitu, motor baru tinggal lu sebut nama. Kalau mau nyuratin ya tinggal nama saya. Selamat datang, Bapak Ateng. Teng, bagaimana Teng? Menurut Anda? Luar Kita biasa. Agak deket di sini ya. Abis berapa ini bikin begini semua ini? Narik. Sampai ya. Enggak usah disebut enggak usah. dong, Iya, kan betul. bilang aja satu. Kan habis satu mobil. Iya. 4 sih. 4 bannya. mobil. Oh Ban. iya benar. 1 M ya. Iya. 1 M ya? Makasih Mas. Itu Enggak 2 M. dong, 1 M. 1 M. Iya, Satu 1 M. mobil. 1 mobil. Iya benar, M. Kan? Ada aja Teng mah. How? Thank you bro udah datang di Ramo Podcast kita. Hmm. Jadi Ramo itu Rangga Mobile Oke. Podcast. Jadi kalau suatu saat gua bisa main ke Katros, bawa ini boleh ya? Boleh dong. Tapi motornya nggak bisa masuk sih, Teng. Bisa. Hah? Bisa. Emang nggak bisa dibuka? Bisa sih. Hah? Buat masukin jok. Bisa. Bisa ya? Motor taruh sini sambil Taruh sini. review motor ya kan? Bener sih. Kemarin kalau sama Dan Dimas sih, peleknya kita bawa sini. Oh, pelek. Kalau motor kita perhatiin dulu apa? jangan peleknya, udah. Bisa, setangnya, bisa joknya. muat. Muat di sini muat. Gue mau ngobrolin yang warnanya oranye itu, Teng. Iya. Metro Mini. Iya. Ya kan Metro Mini. Iya sih. Bukan. Aduh. Bukan ya? Bukan. Jangan gitu, ketahuan umur. Oh iya. Bukan ya berarti ya? Bukan. Bajai lah. Bukan. Iya. 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 Ini kalau ngomong sama Ateng ya, itu 95% kagak serius. Iya. Seriusnya cuma 5%. Tapi gue kalau nulis serius. Oh, gue tahu lu seriusnya. Lu serius kalau ngomong kamera. Oh iya. Itu Benar, juga. serius. Sama gambar. Soalnya nyari duit. Minum dulu lah, minum. Soalnya nyari duit kalau di kamera kan. Iya, serius. Iya, terus. Iya. Teng, jadi yang oren-oren itu, Hmm. itu konsepnya gimana sih, Teng? Konsepnya jadi sebenarnya awal ceritanya ya, Hmm. itu sebenarnya konsep dari gue sih. Hmm. Jadi gue tuh, lu tahu, kita boleh sebut motor nggak sih? Nggak boleh ya? Boleh dong. Jadi kita mau ngomongin Hmm. Yamaha Gear yang ada di bootnya Yamaha itu. Ya, Ultima kan? Ultima. Gear Ultima. Gear Jadi Ultima. sebenarnya lu tahu nggak kampanye Gear itu yang kemarin di motor dihancur-hancurin? Yes. Ya kan? Ya secara engagement bagus, gua akuin bagus, nggak ada masalah dengan itu, gitu kan. Tapi gua ngeliat kayak Gear ini kan sebenarnya kalau dilihat dari versi globalnya adalah motor yang bisa buat bawa barang kan. Betul. Di Jepang kan ada kan? Yes. Gitu. Makanya gua di postingan kita sebelumnya di itu gue sebut ini JDM nih gayanya. Bener dong? Benar. Bener ya? Benar. Jadi emang kesana itunya konsepnya. Emang arahnya ke sana. Jadi gue balikin terahnya si Gear itu seperti yang ada di Jepang sampai sekarang. Oh, oke. Bahwa itu motor komersil buat bawa barang. Ya motornya emang buat dikomersilkan sih. Iya motor. Tapi dia ya. emang dipakai buat dagang lah ya. Ya buat dagang. Buat bawa barang di Ya. belakangnya. Konsepnya gitu ya. Konsepnya gitu. Konsepnya gitu. Nah, di sini juga sebenarnya bawa hal itu, bawa konsep itu yang ada di Jepang. Cuman gayanya beda. Motor yang di sini tuh Gear Ultima yang seolah-olah dibikin tahan banting, kuat, dicelupin, dibanting, ditabrak, diapain gitu kuat gitu kan. Yang menurut gua ya balik lagi nih. Menurut gua kurang keren. Ya karena kan lu kan gaya lu culture banget. Iya, tapi Iya kan kan? di Jepang juga nggak culture Ya tapi keren. kalau Jadi di Jepang tuh standarnya
bawaan oroknya udah culture kali. Iya. Diam aja udah culture gitu ya. Iya. Nah, akhirnya gue kepikiran waktu itu, akhirnya gue bikin lah, oke. Menurut tuh gimana sih Teng, menurut lu dari sisi model Yamaha Gear ini biar oke sesuai dengan karakternya. Paling nggak jadi win-win lah. Jadi kuatnya mencuat gitu ya. Kuatnya mencuat. Iya. Kita main pantun dikit boleh ya? Iya. Berat, ngomong sama dia berat cuy. Mesti mikirin yang berima. Ya kan, makin tua umur lo ketahuan. Aduh. Jadi inget zaman dulu kita nulis, apa? Kalau nulis judul harus ada rimanya. Iya, salah satunya. AA atau ABAB. Iya. Nggak ada BC gitu nggak ada ya. Anjir. Ketahuan tuanya. Sekarang dipakai buat nulis thumbnail. Iya. Berarti thumbnail kita harus pakai rima. Iya. Bantuin ya. Ada, gue kenal sebenarnya sama Rima. Siapa tuh? Rima Melati, Ibu Rima Melati. Bukan. Gue kenal istrinya Fitra, Rima. Waduh, iya. Jangan lanjutin lagi. Gue tadinya mau ngomong yang, jadi nanti. Waktunya 5% nih, serius. 5%. Oke, jadi akhirnya gue buatlah desainnya. Ya kan, desainnya itu seperti yang ada di motornya Warkopolim itu. Iya. Jadi itu desain dari Jepang, lu terjemahkan ke gear yang di sini. Gear yang di sini. Sebenarnya kalau dari tampilan bagian belakang nggak ada masalah. Bagian emang sama yang di Jepang? Ya beda. Oh beda sih. Cuman udah sama bagusnya lah menurut gua. Oh oke. Karena dia body kasarnya si Yamaha Gear yang ada di Indo nih, yang Ultima nih udah lebih tough desainnya. Kayak taktikal gitulah. Body kasarnya, ya kan? Iya. Gitu. Jadi agak-agak rugged gitu loh. Iya, nggak terlalu umum lah desainnya. Kayak jam tuh kayak yang lu pakai juga tuh ya, agak-agak. Iya. Ya, gitu loh, tahan banting lah ya. Iya. Gitu ya. Iya, dia lu juga pakai. Nah, jadi gitu. kurang lebih gitu kan. Nah, bagian depannya juga gue ganti. Cuman waktu itu pas gue dapet inspirasi bagian depan itu ketika justru gue ngerjain motor Yamaha Gear-nya Yamaha. Bodi depannya lagi dicopot. Bodi depannya ada lampunya tuh. Bodi depannya lagi dicopot. Nah, pesek. Malam-malam perakitan kan, gue liatin. Ini kayaknya kalau dibikin lempeng rata keren nih kayak gear yang ada di Jepang. Jadi lempengin aja jadinya. Akhirnya motornya jadi, gue dapat kesempatan lagi Yamaha Gear, gue kerjain konsep gue itu. Gitu loh. Bener-bener dibikin pesek depannya. Bener-bener dibikin pesek karena di pesek tuh kan di depannya itu mau ada front rack. Jadi cuman PR-nya tinggal gimana lampunya nih gitu ya? Gimana lampunya bebas. Singkat cerita, gue bikin desainnya, gue posting buat motor gue sendiri tadinya. Nyantol sih. Gofar. Cuy, Emang gitu lah, sekut jadinya. Iya, cuy, gue mau dong. Kebetulan banget nih, gue lagi ada gear buat Warkopolim. Jadi dia tuh ngelihat postingan lu? Lihat postingan gue. Cuman dia bilang, gue minta bedain ya lampu depannya. Gue pengen pakai pia gitu kan, terus bodinya dicat semua. Makanya jadinya bunder gitu ya. Jadinya bulat sekarang. Kalau yang aslinya desain lu kotak ya? Kotak, karena yang ada di bengkel itu ya? Iya, yang pernah lihat. Bagi fotonya, ntar gue ketampilin di sini nih. Gue kasih fotonya. Nah, aslinya gear yang di Jepang juga kotak. Ya persis seperti yang ada di gua. coretan pertama lu itu. Iya. Gitu. Jadi mewujudkan tampilannya itu, lu hanya melepas bodi depan, dikasih bodi lu yang baru, yang bodi baru, pesek itu. PNP itu ya? Tanpa gitu. PNP. Jadi semua lubang bautnya sama. Lu mau standarin lagi, pasang lagi bisa. Oh gitu. Tinggal gimana caranya si lampu itu. Bikinlah bikin bracket front rack. Emang aslinya jadi dari front rack-nya itulah lampunya. Buat dudukan lampu jadinya. Solnya si gear itu ada di front rack. Jadi front rack itu kayak bisa dimacam-macamin, bisa tambahin keranjang, bisa ditambahin front rack yang lebih lebar. Iya. Lucu juga ya. Makanya lampunya ada posisinya di bawah kan. Gitu. Nah, itu bisa dibalikin standar, dan kalau yang di gear gua itu belakangnya ada backrack, kalau Gofar ada backrack juga tapi ada boxnya. Backracknya yang kalau lu masih ada joknya ya? Kalau gua buat bawa barang aja. Buat bawa barang ya. Backracknya toh. Kalau Gofar ada boxnya. Ada boxnya. Jadi kayak mobil pickup. Iya, mobil pickup tuh apa? Mobil komersil kan? Iya. Kendaraan komersil kan? Iya, jadi di belakang nggak bisa buat boncengan. Emang buat bawa barang doang gitu ya? Bisa. Jadi maksudnya bisa bongkar pasang kayak Rangga ini. Modular. Nah, bisa di custom seperti apa ya kan? Iya. Sama di motor itu juga bisa buat boncengan, bisa buat bawa barang. Jadi di depan hanya bodinya aja yang dicopot. Berarti ini bodi depan ya, batok yang ada lampunya itu ya? Copot, lampu. Lu bikinin baru, plug and play. Yang di belakang nggak ada yang dirubah? Nggak ada, cuman jok doang sebenarnya. Dan segala macem standar. Cuman kalau yang punya Gofar nih kayaknya behelnya nggak dipakai lagi. Behelnya nggak dipakai. Karena semua dibikinin rack gitu bikinin buat si boxnya. Boxnya bikin tuh kalau yang punya Gofar? Bikin. Pakai fiber.
Atau emang kan ada di Jepang tuh yang jual box-boxan gitu ya? Nggak pakai itu? Enggak. Karena kalau box-box yang di Jepang, dia kebanyakan barangnya bagus, cuman susah di sini dapetinnya. Mahal ya? Bukan mahal sih, kadang ukurannya nggak pas, kegedean, kelebaran, ketinggian. Iya, takutnya jadi terlalu besar, jadi ya kedodoran bawahnya. Iya, gitu. Iya, soalnya kan gear tergolong imut lah ya, jadi ya lu pasin sama body samping kiri kanannya. Boleh, ya itu kan custom, gue bisa sesuaiin. Mau gue lebarin bisa, gue tinggiin. Kan gue ada satu lagi bikin, tapi cuma box doang tuh, yang gear ya kan, yang buat operasional Warkopol. Itu tingginya 2 kali boxnya Gofar yang sekarang. Oh, jadi ya tergantung kebutuhan ya, jadinya ya. Bisa di custom. Nah, yang gue denger nih, lu bikin konsep ini bisa di Mass Pro dong? Bisa. Jadi kalau ada yang tertarik nih, bisa kontak. Oh, ini duit ya? Oh iya dong. Oke. Gimana duitnya? 5% lagi. Masuk. 5% lagi. Duit. Oke, jadi kalau misalnya langsung aja nih ya, ngomongin harga, jangan main belakang gitu kan. Langsung aja tembak. Iya, blok-blokin aja udah. Iya kan? Berarti bisa kalau ada yang mau. Ada yang mau kayak gear gua yang ini. Gua jual motor baru 25 juta. Oh, udah begitu bentuknya. Off the road. Oh, gitu. Off the road ya. Iya. Motor baru bentuk udah begitu, motor baru tinggal lu sebut nama. Kalau mau nyuratin ya tinggal tambah surat sendiri. Lucu juga. 25 juta harga barunya. Harga baru 21 kan? Ya. 21 ya, segituan lebih. 22 lah. Ya, ada lah, nanti bisa cek di marketplace, bisa cek sendiri. Di online gitu. Ya. Tapi body aslinya lu kasih? Ya kasih lah, buat apa gue pegang-pegang. Body kasih, duit gue ambil. Iya, bener juga sih. Iya, ngapain? Iya juga. Iya. Oh gitu, berapa lama itu kalau? Gue lagi ada stok sekitar 2 unit. Oh, jadi kalau lagi ada jalan, mau langsung jalan. Kalau sekarang nih ya, kalau misalnya mau order langsung bisa gue orderin motornya dulu di Yamaha, langsung gue pasangin body. Jadi dikirim tuh udah bentuknya udah begitu gitu. Udah sama body standarnya yang itu. Warna boleh milih dong. Boleh. Udah termasuk harga itu dong. Udah. Jadi bisa lah dipesen ya kayak gitu. Bisa. Ya. Udah tinggal bayarin aja. Asik. Aman. Body standar gue kasih lagi semuanya. Jadi apapun bisa dibikin culture ya, Teng ya? Bisa. Ternyata Yamaha Gear yang bentuknya ya begitulah. Ya kan secara tampilan standarnya seperti itu, tahu-tahu bisa anjay. Soalnya motor itu emang enak dipakai. Emang enak dipakai secara suspensi. Gue tanya dong, lu pernah pakai nggak gitu? Pasti lu belum pernah. Yes. Udah. Oh, udah. Sampai Jogja. Dari Jogja sampai Bali, Bro. Lu udah nyobain? Udah. Ya itu berangkat dari Jogja sampai Bali. Berangkat dari Jogja sampai Bali. Terus gimana? Rasanya gimana? Jujur nih. Kita kan sama-sama nggak dibayar nih. Iya. Jujur, coba gimana? Jadi, kalau dengkul mentok pasti. Lu nggak bisa bohong sama gua. Nggak bohong lah. Bisa lihat juga kamera pokoknya footage kita yang riding touring dari Jogja ke Bali seperti itu. Yang gue seneng sih ya, ini motor irit. Oke. Iritnya nggak bohong ya. 50 km per liter. Jadi kira-kira segitulah ya. Asal tangan sekolah nggak juga, kita nggak sekolahin. Biasanya kan gitu tuh. Ada kalau di tulisan ada tanda bintangnya. Asalkan tangannya sekolah. Kalau kemarin itu kita karena lewat luar kota, terus treknya naik turun gunung lewat selatan. Jadi ya mau nggak mau kan kita mesti nyalip, mesti akselerasi. Itu dapetnya 150? Gue dapetnya antara 140 gede sampai 150-an. Jadi ya oke lah gitu loh. Enak sih. Gue waktu itu ngerasain kan yang pas baru datang gitu, city ride aja, city ride buat harian gitu. Enak secara suspensinya, build quality-nya karena waktu itu di saat yang bersamaan gue baru beli motor juga yang tampilannya retro dengan harga yang sama. Iya. Feel berkendaranya jauh banget. Iya, yang gue enak sih ya itu tadi ya, irit sama ternyata suspensinya lumayan empuk lah ya. Ya, lumayan. Kalau jok ya karena nggak lebar jadi ya kalau jalan jauh ya pegel-pegel juga sih sebenarnya. Iya. Nggak kayak yang maxi gitu kan. Oh iya, beda. Iya, beda. Bapak ini maunya harga apa ya? Harganya harga 125, rasanya sama tampilannya 250. Bapak jauh amat, 2 kali lipat. Enggak lah, jangan. Iya. Ya kira-kira gitu ya, kita harus berkompromi dong. Kan itu motor karakternya kayak gitu, Teng. Iya, motor tempur. Iya. Nah, yang sekarang ini yang di Warkopolim ini, jok aslinya lu potong apa gimana? Potong. Tapi itu emang one of the kind ya. Karena request dan emang beneran itu motor juga jadi ikonnya Warkopolim. Jadi ya tapi tetap bisa dibuka, bawahnya tetap bisa dipakai. Tetap pakai kunci normal, pakai kunci dari kunci kontak kan, kunci joknya dibuka tetap. Nah, cuman nanti dipindahin ke depan kuncinya. Iya, ya si kunci joknya kunciannya itu dipindahin ke tengah. Ke tengah. Terus lubang tangkinya gue bikin yang baru.
Oh, kan tankinya di belakang. Karena ada box, jadi dia belalainya dikedepanin gitu. Iya, ditambahin belalai. Iya, ke depan ya berarti ya. Jadi buka jok masih bisa ngisi. Masih ada tuh lubang miring gitu tuh. Tapi kalau yang punya lu kan nggak dipindahin tankinya. Nggak. Jadi joknya masih bisa kebuka semua. Jok sama back rack-nya masih bisa kebuka semua. Oh, back rack-nya ngikut jok. Ikut jok. Ikut jok. Back rack-nya gitu. Jadi back joknya di tengah. Lucu sih, jadi kreatif ya. Iya, karena nggak ada kan motor-motor kayak gitu. Maksudnya ya salah satu. Ya kalau ban sama pelek ya selera sih ya. Ban velg udah bagus karena udah ring 12. Yang gue suka tapi bisa lah dibikin apa namanya? Apa kayak dop gitu bisa dong. Pakai wheel dop bisa. Nih yang gue suka dari Yamaha ya, varian classy-nya itu semua udah ring 12, velgnya cukup lebar. Kuncinya kalau mau kelihatan makin bulky, kalau mau ke ala-ala anak retro Italiaan. Culture scooteran? Enggak dong, retro Italian kan. Oh, retro gitu ya. Kalian tinggal ganti 100/90, that's it. Ban ukuran 100/90 ya. Malah dibikin agak kurus ya? Malah dibikin agak kurus dari standarnya, tapi jauh lebih tinggi karena per 90 lah. Iya. Itu jadi kelihatan lebih ngisi miti apa? Iya, kalau di kan mobil. Masa Anda nggak tahu istilah mobil? Miti. Iya benar kan? Oh, fitmentnya bagus. Fitment miti ya. Itu belajar lagi tuh. Keren. Gua belajar 2 istilah itu. Apa? Miti itu apa? Fitment tuh apa? Karena dulu kan kalau kita bilangnya apa lo? Bilangnya colok aja. Udah colok aja peleknya, yang penting rata body gitu. Nggak tahu ada fitment. Nggak arrive lo berarti. Oh iya. Ya sekarang belajar lagi, Teh. Iya. Arrive. Acau. Gimana? Oke. Thank you ya Bang Ateng yang super culture ini sudah bisa mampir-mampir ke ruangan kita yang sederhana ini. Oh, ini rasanya mobil 1M ya. Ngomong-ngomong, Bro, ini masih polos nih, Bro. Apaan? Ya kali ada yang mau ngisi di mana gitu kan. Kalau besi bisa nih. Iya. Cuman masalah ini kan bahan nih ya. Mau diapain gitu? Foto gua masa kasih jam kayak di sini apa gitu ya. Oh, gua customin ya. Oh, boleh. Apa gimana nih? Lu maunya apa? Coba digambarin ntar ya gimana ya. Lu maunya apa? Iya. Jam atau apalah gitu. Ya kalau jam kan di sini masuk kamera lu nggak bisa bohong jam berapa. Iya sih. Kasih TV kali 17 inch sini ya. Ya TV mah. Jangan nama gua tuh sama. Sana TV. Iya kan? Iya. Ntar gua pikirin lah apa gitu ya kan. Tapi lain kali kita podcastan lagi. Ya, ngomongin kalau ada yang seru lagi aja. Apaan kek gitu kan. Ya pasti. Kan ada lu punya karya apa dong? Jadi serius gini. Iya. Cuma satu garapan lu kan banyak nih, kan motor-motor baru juga ada, gitu. Motor Cina ada, motor Jepang ada, motor Eropa. Gua lagi tanpa gua sadari gua lagi main atau lagi sering beli motor Cina belakangan ini. Motor apa anjing? Motor. Gue beli pas gue lihat lah, ini udah 4 motor belakangan ini gue beli Cina semua nih. Nah, artinya ada apa dengan Jepang ini? Apakah Anda sudah berhenti berinovasi atau gimana nih, Pak? Malah pabrikan Cina yang menjadi sorotan. Yang masuk selera lu kali, Teng? Nggak masuk radar. Iya, karena gue ngeliat motor itu ada potensinya kan. Iya. Ya salah satunya itu tadi gue bilang. Ya walaupun dipakai juga nggak enak-enak banget ya. Kualitas tetaplah Jepang masih yang paling atas. Ichiban. Apa tuh? Nomor 1. Oh iya. Siap. Iya. Tapi kalau dari tampilan kan itu masih bisa dimaksimalkan. Ya. Justru pada saat kalau gue sih ngeliat gue senangnya adalah pada saat lu ngeliat motor pertama kali itu kayak blank canvas. Gitu ngomongnya 5% lagi nih serius nih. Iya 5% lagi nih kacau nih. Bisa jadi apa nih motor gitu kan? Iya benar. Bisa jadi apa gitu kan, diapain. Karena gue kalau ngeliat motor baru itu gimana caranya nih motor tanpa gue harus custom berat bisa kelihatan beda jauh. Iya. Itu pertama kali hobi gua. Iya. Kalau ngeliat motor baru. Yang asiknya sih adalah begitu motor itu jadi sama aslinya beda jauh gitu ya. Kayaknya puas gitu ya. Benar. Makanya begitu lu lewat tadi depan mobil gua panggil, "Teng," itu kita ngomongin yang oranye yuk. Iya. Karena itu kan sebenarnya cuma bodi depan doang kan. Iya, padahal gitu doang ya, simple as that gitu ya. Iya. Bodi depan. Tapi kalau misalnya nih kalau ada orang yang udah gua udah punya gear. Apanya? Gear Ultima gue udah beli nih. Iya. Gue pengen dong tampilan kayak gitu, bisa juga? Bisa. Tinggal kirim doang partsnya? Tinggal gue pasangin. Oh gitu, tetap di sini ya? Gue pasangin karena agak susah. Tapi kalau mereka mau belajar, mau coba pasang sendiri, udah punya kunci-kuncinya lengkap ya nggak apa-apa juga. Oh ya udah, ya tinggal kontak aja. Kadang-kadang kalau misalnya kesusahan, gue yang kena semprot. Barangnya nggak bisa dipakai. Padahal lau yang nggak bisa pasang. Bukan barang yang bisa dipasang, ya kan? Ya wes. Punya kuncinya. Kita udahan dulu dah. Kelamaan kita ngobrol 2 jam lagi ntar. Itu supirnya juga udah mau jalan gitu.
Udah mau jalan. Udah kelamaan ngetem nih sama timer. Makanya. AC-nya nyala mulu lagi. Emang drivernya parah banget nih. AC berhenti, AC nyala terus. Teng, kapan-kapan ngobrol lagi ya, Teng. Thank you udah mampir. Sehat-sehat selalu. Sukses buat Om Ateng. Dan terima kasih yang sudah nonton podcast ini. Kita jumpa lagi di podcast kita yang lain. Tarik, Pir!